Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini untuk mengapresiasi salah satu karya prosa fiksi, yaitu novel, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas apresiasi novel karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Novel ini diterbitkan di bulan Oktober 2016 dan cetakan keempatnya di bulan November 2016. Diterbitkan oleh Republika Penerbit, jumlah halaman 524, ISBN 9786020822341. Harga novel ini 79.000. Sedikit mengulas sinopsis dari novel Tentang Kamu ini, terdapat 44 tokoh dan beberapa tokoh utama yang sudah termasuk di dalamnya. Tema yang diangkat dari novel Tentang Kamu ini, perjuangan hidup dari masa kelam ke masa yang cerah. Alur yang digunakan menggunakan alur campuran, latar tempat di Belgrave Square, London, firma hukum Thomson & Co. Pantijompo, Paris. Selanjutnya Pulau Bungit, Sumbawa, Madrasah Kiai Maksum, Surakarta, Jawa Tengah, Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Jakarta, Fulbus Kawan Little India, Restoran India, Unit 801, bus tingkat merah dengan rute nomor 14, Victoria Bus Station, firma hukum ANZ Law. Selanjutnya latar waktu, menggunakan latar waktu dari pagi hingga malam. Latar suasana mengharukan, menyedihkan, menyenangkan, dan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Tokohnya yang pertama ada Zaman Zulkarnain. Ia merupakan pemuda yang cerdas, tidak mudah percaya dengan orang baru, menepati janji, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya ada Sri Ningsih. Ia adalah sosok wanita yang tabah, berani, sabar, kuat hati dan fisik, cerdas, tidak pernah membenci, dan tidak mendendam. Rajendra Khan, suka bercanda, terkadang bercandanya selalu kelewatan. Ramah ke sesama pendatang dan ingatannya kuat. Eric Morning, ramah, cerdas, tetapi kurang disiplin dalam pekerjaan. Ia adalah rekan kerja dari Zaman Zulkarnain. Sir Thompson, disiplin, ramah, dan sayang kepada keluarga. Ia merupakan pimpinan dari firma hukum tempat Zaman bekerja. Selanjutnya ada Deschamps. Ia adalah supir yang suka bercanda, ramah, mengajak ngobrol, dan pekerjaannya baik. Aima perempuan yang sabar, baik hati, dan ia merupakan pengurus dari panti jompo di mana Sri Ningsih menghembuskan nafas terakhirnya. Tokoh selanjutnya yaitu ada Betrach. Ia adalah lansia, teman dari Sri Ningsih, periang, Maximilian. Dia pelupa. Lansia, teman Betrach. Profesor Oxford, ramah tetapi terkenal dengan tidak kenal ampun dan sulit untuk ditemui. N.C. Krazak, ia merupakan pilot yang membantu Zaman menelusuri keberadaan Sri Ningsih. Selanjutnya adalah Golo, pemuda yang supel, rasa penasarannya tinggi, tidak sabaran, tetapi ramah dan tidak pantang menyerah. Selanjutnya ada Pak Tua. Pak Tua ini adalah Ode, di mana dia adalah teman Sri Ningsih di Pulau Bungin. Sabar, tabah, baik, pekerja keras, dan penyayang. Nugroho adalah ayah dari Sri Ningsih, sabar, tabah, baik, pekerja keras, dan penyayang. Rahayu, orang yang baik hati, sabar, tabah, menjalani cobaan. Ia adalah ibu dari Sri Ningsih. Selanjutnya ada kepala kampung dan istrinya baik hati, bijaksana, suka menolong. Nusi Marata, wanita yang dulunya sebelum Nugroho meninggal, ia menjadi baik,
Tetapi setelah Nugroho meninggal, ia menjadi jahat, kasar, pemalas. Tilamuta adalah adik dari Sriningsih. Ia merupakan adik yang penurut, penakut. Selanjutnya ada Tuan Guru Bajang. Ia merupakan guru dari Sriningsih, baik hati, penyabar. Wahid, pemuda yang cerdas, baik hati, dan ramah. Nur Aini adalah sahabat dari Sriningsih saat di Pondok Pesantren Kiai Maksum. Sarwo, supir pendiam di pesantren Kiai Maksum. Selanjutnya ada Sulastri, ia adalah sahabat Sriningsih yang awalnya sangat baik, tetapi setelah ia menikah dengan Mas Musoh, ia menjadi pemarah karena mempunyai hati yang dengki terhadap Kiai Maksum. Musoh, suami dari Sulastri, Arifin, suami dari Nur Aini, baik, penyayang. Pak Anwar adalah supir dari Kiai Maksum. Sueb, ojek yang ingatannya kuat, membantu zaman Zulkarnain saat mencari keberadaan Sriningsih di Jakarta. Cati, wanita baik, ramah. Lucy, juga baik, ramah. Ada juga Amrita, dia merupakan adik Rajendra Khan, keturunan Idia, ibu dan bapak Rajendra Khan juga bibi, paman, semuanya baik. Vansik, pendatang dari Polandia, ramah dan membantu Sriningsih untuk mencari pekerjaan. Hakan Karim, pemuda asal Turki yang nantinya akan menjadi suami dari Sriningsih. Edi, teman kerja Sriningsih, baik dan suka bercanda. Monsieur Alfonso merupakan hakim yang jahat dan Anita bawahan Monsieur Alfonso. Selanjutnya ada Ningrum, dia merupakan nama samaran dari Sulastri yang menjadi kejam. Murni, anak dari Ningrum bersama pejabat di Jakarta. Selanjutnya ada Tanya, yang merupakan anak dari Rajendra Khan. Dan terakhir ada Hans Zulkarnain, yang merupakan kakak tiri dari zaman Zulkarnain. Selanjutnya untuk amanat yang dapat kita dapat dari novel tentang kamu ini, yang pertama, kita harus selalu menjadi pribadi yang menyenangkan seperti Sriningsih ini. Meski ia terlahir dalam keadaan piatu, ia tidak pernah menunjukkan kesedihannya kepada semua orang. Ayahnya merupakan pelaut tangguh, sangat menyayangi Sriningsih. Sriningsih sangat mandiri dan tidak mau merepotkan siapapun. Kita harus menjadi pribadi yang selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Sama seperti Sriningsih saat ditinggalkan Nugroho untuk selama-lamanya, ia tetap nurut dan berbakti kepada ibu tirinya. Yang memperlakukan Sriningsih dengan sangat tidak wajar, tetapi Sriningsih tetap berbakti kepada ibu tirinya tersebut. Sri tidak pernah membantah. Selanjutnya, amanat yang dapat kita dapat dari novel ini membuktikan bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan. Seperti Sriningsih yang membangun kerajaan bisnisnya dengan jatuh bangun, padahal Sriningsih tidak berkuliah dan hanya lulusan madrasah. Tetapi pabrik dan bisnis yang ia geluti bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sebagai manusia, memaafkan adalah ucapan yang terlihat gampang, namun dalam hati untuk bisa mengikhlaskan itu sulit. Tetapi Sriningsih sangat berbeda. Ia tetap bisa memaafkan Sulastri yang begitu jahat kepada dirinya dan tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi dalam hidupnya. Tetapi ia bersyukur karena peristiwa itu terjadi dan ia bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidupnya. Dan menganggap bahwa semuanya itu adalah perjalanan hidup menuju kesuksesan dalam hidupnya. Begitu banyak peristiwa yang menakjubkan yang terjadi dalam hidup Sriningsih. Kesedihan, pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, pengkhianatan, kerja keras, kasih sayang, kekuatan cinta, dan bahkan keteguhan hati. Semua itu telah membuat Sriningsih berhasil menjadi Sriningsih yang luar biasa. Seseorang yang mampu memeluk segala manis pahit kehidupan tanpa ada rasa buruk dan prasangka yang buruk terhadap orang lain. Ada beberapa kisah yang diceritakan dalam novel Terelia ini
yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang ada di Indonesia. Misalnya saja pada saat tahun 1965, saat itu dikisahkan Sulastri, sahabat dari Sri Ningsih di pesantren Kiai Maksum, bersama suaminya dari Lasri ini Musoh, akan menghabisi keluarga Kiai Maksum di satu loji pabrik gula dengan cara membakarnya hidup-hidup. Saat kejadian itu, hanya Nur Aini dan Arifin, suami Nur Aini, yang selamat. Ini mengingatkan kita kepada kisah Gerakan 30 SPKI, yaitu merupakan peristiwa yang terjadi selewat malam yang terjadi pada tanggal 30 September hingga malam 1 Oktober. Yaitu ketika 7 perwira petinggi Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Nah, selanjutnya pada peristiwa di tahun 1974 di Jakarta. Ini juga merupakan peristiwa penting yang selalu teringat, yaitu yang dikisahkan dalam novel tentang kamu ini. Sri Ningsih memiliki rental mobil yang sangat sukses, tetapi kekacauan besar terjadi saat mahasiswa yang berdemo berubah menjadi amukan massa. Pasar Senen dibakar, kerumunan warga, mereka membakar motor, mobil, juga toko-toko termasuk kantor dari Sri Ningsih. Dibuktikan oleh surat Sri Ningsih untuk Nur pada halaman 249. Peristiwa ini mengingatkan kita pada peristiwa Malapetaka 15 Januari. Itu merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanake Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangan dengan demonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk Pangkalan Udara. Nah, tanggal 17 Januari 1974 ini pukul 8, Jepang berangkat dari istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto pada saat itu dengan helikopter dan binagraha ke Pangkalan Udara. Kedatangan kedua Intergovernmental Group Indonesia Jan Prong dijadikan momentum untuk demonstrasi anti modal asing. Klimaksnya kedatangan PM Jepang Januari 1974 disertai demonstrasi dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan ini, pembakaran dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto pada saat itu memberhentikan Sumitro sebagai Panglima Kopkamtib langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan asisten pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Baking Sutopo digantikan oleh Yoga Sugomo. Ini dibuktikan dalam novel yang berjudul tentang kamu ini pada halaman 249, yaitu surat Sri Ningsih kepada Nur Aini. Kelebihan dari buku tentang kamu ini mengajak kita untuk senantiasa memiliki sifat sabar yang luar biasa dan keteguhan hati serta tidak mudah menyerah atas segala yang telah terjadi pada kehidupan ini. Novel ini juga mengajak pembaca untuk tidak mudah menyerah. Pada saat saya membaca ini, ingin rasanya selalu menuntaskan bacaannya karena pada saat peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh tokoh utama dari Sri Ningsih ini mengajak pembaca selalu penasaran apa yang membuat Sri Ningsih ini mengganti pekerjaannya, menjual perusahaan yang saat itu sangat berkembang, dan dia memutuskan untuk pergi
Itu juga terjadi pada saat di unit 801 perumahan milik keluarga Raja Indrakan. Ternyata itu adalah perbuatan kejam dari Sulastri. Itu yang membuat pembaca selalu merasa penasaran, siapa yang membuat Siningsih seperti ini. Kenapa ini harus dibaca? Karena jika kalian merasa hidup kalian itu serba kurang atau kalian kurang bersyukur atas hidup ini, dengan membaca ini kalian akan tahu bagaimana perjuangan Sriningsih bisa bangkit saat keadaan terpuruk. Ketika saat dia bangun, dia kembali jatuh, bangun, jatuh lagi, tapi dia tidak pernah menyerah. Dan ketika ia meninggal, tidak sedikit ternyata yang dia sisakan untuk orang-orang yang ia cintai. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai vlog apresiasi prosa fiksi novel tentang kamu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa komen apa kesan kalian setelah membaca novel tentang kamu ini. Komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.